Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Misbahul Amin. Ini kami akan membahas landasan sosiokultural yang berperan dalam proses pendidikan di sekolah, di mana pendidikan merupakan proses sosial yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan struktur masyarakat. Sekolah tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga wadah pewaris nilai, norma, dan identitas generasi muda. Dalam prakteknya, proses pendidikan selalu dipengaruhi oleh agen-agen sosial seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, media, serta faktor gender. Tantangan-tantangan sosial seperti kemiskinan, orang tua tunggal, anak latchkey, hingga pengaruh media digital turut membentuk pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, pemahaman landasan sosiokultural pendidikan menjadi penting agar kebijakan, kurikulum, dan praktik pembelajaran dapat dirancang secara inklusif, adil, serta relevan dengan kebutuhan nyata peserta didik dalam masyarakat yang beragam. Budaya merupakan keseluruhan pola perilaku, nilai, kebiasaan, dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan berperan sebagai agen utama untuk mentransmisikan budaya tersebut, selain keluarga dan lembaga sosial lainnya. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar akademik, melainkan juga sebagai lembaga yang mewariskan nilai, norma, dan aturan sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, pendidikan dipahami sebagai proses sosialisasi yang memungkinkan anak menjadi anggota masyarakat yang memiliki peran secara penuh. Proses sosialisasi berlangsung melalui agen-agen utama, yaitu keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Keluarga merupakan agen pertama dan paling mendasar. Lingkungan keluarga membentuk dasar sikap, disiplin, serta orientasi anak terhadap dunia pendidikan. Anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi stabil dan mendukung biasanya lebih siap menghadapi tantangan akademik. Sebaliknya, anak dari keluarga yang miskin, orang tua tunggal, atau keluarga yang tidak harmonis seringkali menghadapi hambatan besar. Di Indonesia ada fenomena anak rantau karena orang tua harus bekerja di luar kota atau menjadi pekerja migran yang juga mempengaruhi kesiapan anak di sekolah. Selain itu, fenomena anak latchkey, yakni anak yang pulang sekolah tanpa pengawasan orang tua karena orang tuanya bekerja, menjadi tantangan tersendiri karena anak lebih banyak terpapar media atau lingkungan luar yang tidak selalu mendukung perkembangan akademiknya. Selain keluarga, teman sebaya juga memiliki pengaruh kuat, khususnya di usia remaja. Penelitian menunjukkan bahwa popularitas di sekolah seringkali ditentukan oleh penampilan fisik dan keterampilan olahraga dibandingkan dengan prestasi akademik. Hal ini dapat membuat budaya teman sebaya bertentangan dengan tujuan sekolah. Namun demikian, kelompok sebaya juga bisa menjadi media positif melalui pembelajaran kooperatif, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan kepemimpinan. Guru perlu mengelola dinamika teman sebaya agar berdampak positif terhadap proses belajar. Budaya sekolah juga memainkan peranan besar. Sekolah membentuk apa yang disebut sebagai hidden curriculum, yaitu nilai-nilai yang dipelajari siswa di luar materi akademik formal. Seringkali, sekolah menekankan peran murid patuh ketimbang pembelajaran aktif, sehingga siswa diarahkan untuk tunduk pada aturan, tetapi kurang diberi ruang untuk berpikir kritis. Kondisi ini dapat melanggengkan pola pembelajaran pasif, terutama di sekolah dengan latar belakang siswa kelas pekerja. Di sisi lain, sekolah yang mampu menciptakan budaya partisipatif dan mendorong keaktifan siswa dapat melahirkan generasi yang kritis dan kreatif.
Media massa dan teknologi digital juga menjadi agen sosialisasi yang semakin kuat. Anak-anak saat ini menghabiskan waktu lebih banyak di depan televisi, internet, dan gawai dibandingkan dengan aktivitas belajar tradisional. Dampaknya bersifat ambivalen. Media dapat memperkaya wawasan sekaligus menimbulkan resiko seperti paparan kekerasan, perilaku konsumtif, atau bahkan pelecehan gender. Oleh karena itu, literasi media menjadi bagian penting dari pendidikan modern agar siswa mampu memilah informasi secara kritis. Selain faktor budaya dan media, isu gender juga turut mempengaruhi dunia pendidikan. Anak laki-laki dan perempuan sering mendapat tendensi sejak dini dalam peran-peran tradisional. Di sekolah, anak-anak laki-laki lebih sering mendapatkan hukuman, sementara anak perempuan diarahkan pada peran sosial tertentu. Tantangan pendidikan modern adalah menciptakan iklim yang setara gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Keseluruhan dinamika budaya, keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan gender menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah netral. Ia selalu berinteraksi dengan konteks sosial yang membentuk perkembangan siswa. Oleh karena itu, pemahaman landasan sosio-kultural ini penting agar guru dan pengelola sekolah mampu merancang strategi yang relevan dengan kondisi nyata peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian kedua dari sosiokultural yang ada di dunia pendidikan. Teman saya tadi membahas tentang budaya, sosialisasi dalam pendidikan. Selanjutnya pada landasan sosiokultural yang kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana kelas sosial dan ekonomi, ras dan prestasi sekolah itu mempengaruhi dalam proses pendidikan. Baik, kita akan membahas dulu tentang bagaimana status sosial dan ekonomi. Kita tahu bagaimanapun anak-anak dari keluarga kaya cenderung mereka punya privilege yang lengkap. Mereka punya fasilitas dan dukungan penuh. Namun hal yang sebaliknya akan terjadi pada anak-anak dari keluarga miskin. Begitu juga dengan stratifikasi kelas sosialnya. Sekolah sering mencerminkan perbedaan ras dan kelas, bukan menyamakan seperti seharusnya, namun sekolah biasanya membedakan, di mana contohnya sekolah yang berada di daerah kota itu lebih bagus daripada sekolah yang ada di daerah pedesaan. Selanjutnya yang ketiga, ras dan etnis gitu. Kalau di Amerika Serikat, anak-anak minoritas seperti anak-anak dari Afrika dan Amerika Latin prestasinya cenderung rendah. Karena apa? Karena adanya diskriminasi dan stereotip pada mereka, dan hal ini juga terjadi di Indonesia pada masyarakat adat atau daerah-daerah terpencil. Yang keempat, pembahasan tentang debat genetika berbanding dengan lingkungan. Sebagian orang bilang bahwa kecerdasan ditentukan oleh gen, namun sebagian yang lain mengatakan lingkungan lebih berpengaruh. Kebijakan pendidikan seharusnya lebih memilih berfokus pada lingkungan, karena hal itu bisa diubah melalui kurikulum, guru, dan fasilitas.
Apa dan bagaimana selama ini peran sekolah? Ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama, dalam kondisi peran yang tradisional. Selama ini sekolah dianggap sebagai jalur mobilitas sosial, tempat anak bisa naik kelas sosial melalui jalur prestasinya. Kita membahasakannya itu adalah persepsi tradisional dari sebuah sekolah. Jika engkau ingin merubah nasibmu, maka kamu sekolah. Nah, itu yang disebut dengan persepsi tradisional. Lalu peran yang kedua sebagai revisionis. Sekolah di sini seringkali justru menjadi tempat melanggengkannya ketimpangan antara anak yang kaya dan anak yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah peran kritis. Sebagian siswa kelas bawah justru biasanya menolak nilai-nilai sekolah karena mereka merasa tidak relevan dengan kebutuhannya dalam kehidupan. Mereka sering berpikir pragmatis bahwa yang dibutuhkan oleh mereka itu bekerja dan mendapatkan penghidupan. Sehingga mereka melihat bahwa sekolah itu dalam tanda petik tidak terlalu berguna. Apa kemudian masalah yang muncul? Yang pertama, perbedaan budaya antara guru yang biasanya berada di kelas atas dan kelas bawah. Guru-guru ini akan mempunyai persepsi budaya yang berbeda dan itu menimbulkan kesenjangan komunikasi antara mereka dengan sekolah yang berada di kelas sosial bawah. Kemudian ekspektasi guru yang justru rendah kepada anak-anak yang berada di strata sosial yang rendah atau anak-anak miskin katakanlah. Hal ini justru dimunculkan oleh guru di mana self-fulfilling prophecy. Guru menganggap mempunyai ekspektasi anak-anak ini memang anak-anak yang tidak memungkinkan untuk berprestasi, sehingga itu menjadi stereotip anak-anak tersebut benar-benar mempunyai prestasi yang rendah. Masalah yang ketiga yang biasanya muncul, sekolah besar dan kelas yang padat pada sekolah-sekolah daerah-daerah miskin. Guru sulit memberikan perhatian personal apabila kelas terlalu besar. Umpamanya satu kelas berisi 40 atau 50. Ini menyebabkan pelayanan guru secara personal sesuai dengan kebutuhan siswa tidak bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian selanjutnya masalah yang muncul lagi, bagaimana dengan siswa pintar tapi dia berasal dari keluarga miskin. Biasanya karena mereka berada di lingkungan yang tidak terlalu mendukung, mereka bisa mendapatkan label negatif dari temannya, sehingga ini cenderung membuat motivasi belajar mereka menjadi ikut turun. Baik, kita sudah mengetahui apa saja masalah yang timbul dari adanya ketimpangan atau gap yang ada tersebut. Selanjutnya kita berbicara, lalu bagaimana strategi untuk mengurangi gap atau kesenjangan itu. Ada 5 tawaran yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan reformasi kurikulum. Kurikulum dibuat inklusif, relevan, dan sensitif terhadap budaya siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru khususnya di sekolah dengan fasilitas yang cukup terbatas.
kita tahu keberadaan guru itu mempunyai daya dukung 60% terhadap pembelajaran. Maka peningkatan kualitas guru akan menjadi sangat signifikan ketika dia bisa dilakukan dengan berkala, terstruktur, dengan target yang cukup jelas. Selanjutnya, adanya pembelajaran kooperatif antara siswa dari latar belakang yang berbeda untuk mereka bisa belajar bersama-sama. Strategi selanjutnya yang kelima, adanya beasiswa dan dukungan gizi untuk siswa dari keluarga miskin. Di negara-negara maju, adanya dukungan gizi atau makan bersama bergizi itu ya yang didukung oleh pemerintah sebenarnya sudah dilakukan dengan sekian kendala. Ada yang mungkin mempunyai kendala sulitnya distribusi dan lain sebagainya. Namun di luar dari semua itu, beasiswa dan dukungan gizi bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang keluarga miskin itu sangat dibutuhkan. Yang kelima, strateginya adalah adanya pendidikan multikultural dan equality pedagogi yang di sana memastikan semua siswa mendapatkan penghargaan yang sama dan tidak ada diskriminasi. Kesimpulannya, pendidikan itu proses sosial yang dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, dan kondisi masyarakat. Sekolah punya dua peran utama. Yang pertama, sekolah punya peran untuk mewariskan budaya, dan yang kedua menciptakan kesetaraan kesempatan. Dan yang ketiga, tantangannya bagaimana mengelola pengaruh sosial budaya agar siswa tumbuh menjadi individu yang kritis, produktif, dan adil. Setiap hambatan sosial budaya adalah tantangan bagi kita para pendidik. Apakah kita akan menyerah pada ketimpangan atau menjadikannya peluang untuk melahirkan perubahan yang akan berkelanjutan? Terima kasih, itu dari kami. Semoga memberikan sebuah inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.